Adapun alat-alatnya, yang pertama yaitu blender, yang kedua timbangan, yang ketiga kukusan, yang keempat oven, yang kelima wadah untuk menjemur ubi ungu dan untuk menyaring, yang kelima tempat pemblenderannya, yang keenam kompor, dan yang ketujuh wadah atau baskom untuk mengadon, dan bahannya itu ubi ungu yang berkualitas baik, kelapa muda untuk pembuatan inti, gula merah, garam, air secukupnya, daun pisang untuk membungkus lapetnya, tepung ubi ungu yang sudah jadi. Baiklah, langkah yang pertama kita pilih ubi ungu yang berkualitas baik. Selanjutnya kita kupas agar kulitnya terpisah dari dagingnya. Nah, ingat harus dicuci dulu. Nah, setelah itu kita iris tipis-tipis. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringannya. Nah, setelah itu kita jemur di bawah cahaya matahari. Tetapi dapat juga dilakukan dengan cara pengovenan jika tidak ada cahaya matahari. Nah, kita tunggu beberapa menit dan kita atur pula suhunya sebanyak 80 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita angkat jika sudah kering. Nah, setelah kering nanti kita blender. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan, kita akan melanjutkan ke pemblenderan, blender hingga halus. Setelah itu, nanti disaring agar mendapatkan tepung yang bagus. Nah, setelah kita dapatkan tepung tadi, sekarang kita akan mengambilnya sebanyak 100 gram dengan perbandingan 5:1, itu untuk adonan yang pertama. Nah, sekarang kita ambil 20 gram tepung ketannya. Begitu juga untuk perlakuan adonan kedua, kita ambil 20 gram juga tepung ketannya. Dan selanjutnya setelah itu kita perlakukan yang sama, namun kali ini kita ambil tepung ubi ungunya 20 gram. Ini adalah untuk adonan yang kedua. Ini adalah hasil jadinya setelah ditimbang. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan inti. Sediakan wajan, lalu masukkan sedikit air, masukkan sedikit garam, masukkan gula merah yang telah diiris, dan masukkan pandan agar wangi. Nah, setelah itu kita tunggu hingga mendidih dan gula merahnya mencair. Nah, setelah cair kita akan memasukkan kelapanya. Di sini kita kecilkan juga apinya agar tidak terjadi gosong. Nah, setelah itu kita campurkan hingga kelapa dan gula merahnya benar-benar menyatu. Nah, kita aduk terus hingga benar-benar merata. Nah, kita tunggu dan kita aduk terus. Nah, setelah merata, kita tunggu hingga tanak setelah tanak, kita tunggu hingga benar-benar kelapanya kering. Nah, setelah nanti kering, setelah kelapanya kering, maka matikan apinya. Inti siap disajikan. Langkah selanjutnya setelah intinya masak, sekarang kita akan pembuatan kuenya. Yang pertama, gunting daunnya berbentuk persegi. Setelah itu kita gunting, nanti kita minyaki agar saat memasak kue lapetnya tidak lengket. Nah, sekarang tahap pembuatan kuenya. Kita masukkan 100 gram
tepung ubi ungu dan 20 gram tepung ketan. Selanjutnya kita masukkan garam secukupnya. Nah, setelah itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu nanti kita aduk hingga adonannya kalis. Setelah itu agar dapat dibentuk. Nah, setelah kita bentuk, kita akan memasukkan inti yang setelah kita siapkan tadi. Sekarang kita masukkan intinya. Setelah itu kita bentuk lagi bulat. Setelah kita bentuk bulat, setelah tepungnya tadi sudah bercampur dan berbentuk bulat, selanjutnya kita ambil daun pisang. Nah, daun pisang ini adalah salah satu wadah agar tempat lapetnya kita bentuk kerucut. Nah, setelah itu kita masukkan yang sudah kita adon tadi. Setelah itu kita lipat daun pisangnya berbentuk kerucut. Nah, setelah itu perlakuan yang sama kita lakukan pada adonan yang kedua. Nah, di sini yang perbandingannya adalah 1:1, yaitu 20 gram dengan 20 gram. Begitu juga kita lakukan seperti tahap yang pertama tadi. Kita campurkan hingga bahannya benar-benar kalis agar mudah untuk dibentuk. Nah, pada adonan kedua ini kita terlebih dahulu membentuknya saja agar setelah itu kita mudah untuk membuat memasukkannya ke dalam daun pisangnya. Ini adalah pemberian inti atau pemasukan inti ke dalam kuenya. Nah, setelah selesai di sini yang 20:20 kita dapatkan sedikit. Setelah itu kita bentuk daunnya kerucut. Lalu kita masukkan yang sudah kita adon tadi, yang sudah dimasukkan juga intinya. Lalu lipat dan sampai berbentuk kerucut. Ini adalah lapet yang belum dimasak. Selanjutnya kita akan mengkukusnya. Nah, kita masukkan ke panci, lalu kita hidupkan kompornya, lalu kita kukus selama 1 jam. Nah, di sini sudah 1 jam, maka kompornya kita matikan. Lalu kita
buka tutupnya. Ini adalah kue lapetnya setelah dikukus. Lapetnya siap disajikan. Ini adalah kue yang sudah jadi. Terima kasih. Teksturnya lembut. Rasanya lebih enak yang mana, yang biasa atau yang sekarang? Aromanya lebih wangian yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Menurut Bapak, warna dari lapetnya bagaimana, Pak? Bagus, enak juga. Teksturnya? Teksturnya maunya ini ada campurannya. Ini dari ubi mau dia campur sama labu, jadi dia teksturnya nanti lembut dan enak kalau dimakan. Kalau rasanya lebih enak yang biasa atau yang ini, Pak? Ini enak juga lah, cuman maunya dicampur dia dengan yang lain biar ini enak, cuman kurang lembut sedikit. Aromanya Bagus. makasih ya, Pak. Assalamualaikum, Nek. Dari lapet yang Mas dibuat, warnanya bagaimana menurut Nenek? Aromanya? Kalau teksturnya lembut atau bagaimana, Nek? Rasanya? Makasih ya, Nek.